Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Hakim Badrani dengan NIM 0516698842 dari UPBJJ Jakarta, Jurus A Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa saja yang saya sudah bikin untuk memenuhi tugas 1 praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Lalu bisa kita lihat di sini terdapat soal untuk panduan dari tugas 1 praktik mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, jadi di sini secara garis besar kita itu akan mengimplementasikan fundamental dari HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk memenuhi kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Lalu di sini ada 3 indikator untuk mengerjakan tugas 1 ini, yaitu dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Lalu yang berikutnya mengelola gaya UI menggunakan CSS, inline, internal, eksternal. Mahasiswa dapat menggunakan JavaScript, manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data table, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut untuk ke folder dari aplikasi Sita ini ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam VS Code untuk melihat struktur folder yang saya miliki ya. Untuk struktur foldernya kita memiliki di atas ini ada pemrograman berbasis web foldernya, lalu di bawahnya ada public, di bawah public itu ada Sita Praktik, lalu di bawah Sita Praktik di dalamnya itu ada folder bernama aset yang berisi gambar dari cover bukunya. Lalu yang berikutnya itu ada folder CSS yang berisi style.css, lalu berikutnya ada folder JavaScript berisi data dan scriptnya, lalu di file berikutnya ada dashboard, index, stock, dan tracking HTML ya untuk halaman masing-masingnya. Oke, langsung aja kita masuk ke implementasi fitur halaman login. Untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang sudah tersedia di data JavaScript yang kita dapatkan dari sini ya. Lalu kita coba untuk login menggunakan akunnya rina.ut.ac.id. Waduh. Oke, lalu misalkan kita passwordnya salah, dia akan muncul pop-up alert box seperti ini, email atau password yang dimasukkan salah. Lalu jika kita masukkan passwordnya dengan benar, dia akan masuk ke dashboardnya seperti ini ya. Oke, maaf. Tadi ketutupan. Kita ulangi ya. Kita logout dulu. Jadi dashboardnya itu seperti ini tampilannya. Lalu kita misalkan pakai akunnya rina.ut.ac.id. Jika memasukkan password yang salah akan muncul alert box seperti ini. Jika kita kita masukkan password yang benarnya, dia akan langsung mengarah kepada dashboard utamanya. Di sini sudah ada fitur greeting yang menyesuaikan waktu ya, seperti selamat pagi, siang, malam, ataupun sore. Karena kita buka saat ini di pukul 23.02, yaitu berarti malam ya. Berarti di sini tampilannya selamat malam Rina Wulandari.
Oke, lalu yang berikutnya itu kita punya fitur namanya fitur tracking pengiriman. Pada fitur ini pengguna dapat mengecek status pengiriman bahan ajar dengan memasukkan nomor delivery order yang diambil dari file JavaScript. Kita coba ya. Jika misalnya ini kita lacak, oke, dia akan muncul data pengiriman bahan ajarnya ya. Jika datanya salah, dia akan muncul alert seperti ini, data dengan nomor DO sekian tidak ditemukan ya. Lalu untuk fitur berikutnya itu ada di informasi bahan ajar. Lalu untuk informasi bahan ajar ini menampilkan daftar bahan ajar yang tersedia, datanya diambil dari file JavaScript dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Selain itu, terdapat juga fitur untuk menambahkan data yang baru yang dibuat untuk menggunakan manipulasi DOM. Untuk fiturnya ada di bawah sini ya. Oke, untuk contohnya mungkin kita akan coba jika kita tambahkan JKT 03, lalu MSIM 4309, MSIM 4309, jumlah stoknya kita buat 99, pemrograman berbasis web, pemrograman berbasis web, aduh, 999 ya. Untuk gambar cover bahan ajarnya nanti aja ya, kita menyusul itu opsional. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan. Oke, overall selama saya melakukan pengerjaan ini tidak ada tantangan yang membingungkan bagi saya. Lalu untuk di sini juga itu ada fitur lain seperti monitoring rekap bahan ajar. Karena ini belum ada, maka dia akan muncul pop-up seperti ini, fitur masih dalam pengembangan. Lalu kita cek untuk aplikasi ini juga saya sudah buat agar dia responsif web design ya, agar bisa responsif di handphone mobile ya. Kalau misalkan di mobile dia jadi tampilannya nggak berantakan, tetap rapi seperti ini. Untuk menu atasnya itu kita buat menjadi burger menu seperti ini agar tampilannya lebih rapi sesuai dengan kondisi layar smartphone. Oke, lalu untuk berikutnya kita coba untuk fitur logout. Oke, berhasil ya. Jadi di sini juga ada fitur lupa password dan fitur daftar. Tapi untuk fitur-fitur tersebut masih belum berjalan karena yang dibutuhkan dalam tugas satu ini hanya fitur-fitur yang sudah saya demonstrasikan tadi. Lalu untuk kesimpulan saya dari tugas ini, saya dapat memahami bahwa cara membuat website sederhana menggunakan 3 elemen HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Saya belajar membuat tampilan yang terstruktur, memberikan desain menggunakan CSS, serta menambah interaksi menggunakan JavaScript DOM. Fitur-fitur yang dibuat seperti login, dashboard, tracking pengiriman, dan stok bahan ajar yang sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan soal. Selain itu, saya juga dapat memahami pentingnya validasi input dan interaksi pengguna dalam sebuah website. Kedepannya aplikasi ini masih bisa dikembangkan secara lanjut dan menambahkan backend dan database agar dapat terhubung secara langsung dengan pengguna dan tidak hanya menggunakan data statis yang ada dalam file script JavaScript-nya ya. Oke, jadi cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.